Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk Alhamdulillahirabbil alamin. Ala dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar PGRI Kecamatan Banjarwangi dengan topik pembuatan video pembelajaran untuk program PJJ dan konten YouTube. Selamat pagi Bapak, Ibu, guru hebat yang hadir pada kesempatan ini, yang hadir di room ini. Izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Solehadin Kusnendi, Wakil Sekretaris PGRI Cabang Kecamatan Banjarwangi. Turut senang dan bangga dapat memandu acara ini dan dapat berkumpul bersama Bapak Ibu guru hebat yang ada di Kecamatan Banjarwangi khususnya dan guru-guru hebat dari luar Banjarwangi ya. Ini ada dari Bogor, alhamdulillah dapat hadir, dari Banten. Mudah-mudahan menjalin silaturahmi dengan kita PGRI yang ada di Kecamatan Banjarwangi. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Garut. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Banjarwangi. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banjarwangi. Yang saya hormati Bapak Panitia HUT PGRI ke-75 dan HGN tahun 2020 PGRI Kecamatan Banjarwangi dan Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini yang tentunya yang saya banggakan. Perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kegiatan ini terselenggara merupakan rangkaian dari kegiatan HUT PGRI yang ke-75 dan Hari Guru Nasional tahun 2020 dari PGRI Kecamatan Banjarwangi. Topik yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah pembuatan video pembelajaran program PJJ dan konten YouTube. Nah, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 ini belum mereda ya. Nah, kondisi tersebut memaksa kita untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu ini menjadi sebuah tantangan karena ini merupakan hal baru bagi kita, yang mana sebelumnya tidak pernah dilakukan. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini tentu kita memerlukan fasilitas, alat, media, dan lain sebagainya. Nah, salah satu media yang dibutuhkan pada kesempatan kali ini untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, salah satunya ya, ini adalah video pembelajaran. Nah, selain sebagai tantangan, ya, ini akan menjadi peluang bagi kita semua untuk dimanfaatkan, ya. Bagaimana kita ketahui bersama sejak pandemi COVID-19 terjadi, traffic penggunaan YouTube ini sangat luar biasa meningkat drastis. Nah, disinilah peluang kita untuk memanfaatkan sebaik mungkin peluang ini. Maka video pembelajaran yang kita buat, video pembelajaran yang kita produksi untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dapat diupload di kanal YouTube. Ya. Nah, kewajiban kita sebagai pelajar dapat terselesaikan atau tertuntaskan. Selain itu kita juga dapat menambah dunia baru atau mungkin kita kenal dengan sebagai dunia YouTube. Ini peluang yang sangat menjanjikan sekali. Nah, topik ini sangat selaras dan merupakan penjauhan tahan dari tema besar
peringatan HUT PGRI peringatan HUT PGRI ke-45 ini dan 45 Hari ini Guru dan Hari Nasional Guru tahun Nasional tahun 2020, 2020, yaitu yaitu kreativitas kreativitas dan dedikasi dan guru dedikasi menuju guru menuju Indonesia adil. Indonesia Ya. adil. Ya. Nah, Bapak Ibu Nah, Bapak Ibu guru yang guru yang hadir pada hadir room pada ini, room ini, izinkan saya izinkan untuk saya untuk menyampaikan beberapa menyampaikan hal beberapa hal akan disampaikan pada kegiatan webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, pengantar ya. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PGRI Cabang Kecamatan Banjarwangi, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Banjarwangi, dan juga dari Ketua PGRI Kabupaten Garut. Yang selanjutnya adalah materi utama yang akan disampaikan oleh Bapak Rola Pardila SPD tentang pembuatan video pembelajaran untuk PJJ dan sebagai konten YouTube. Ini beliau merupakan narasumber yang expert, seorang guru dan juga seorang YouTuber. Maka sangat tepat ketika pelaku utama dapat memberikan dan berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini, kita mulai saja kegiatan ini. Mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, disilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu guru-guru hebat sekalian, kita memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI Cabang Terima kasih Kecamatan hadirin, Banjarwangi. disilahkan duduk Kepada kembali. Bapak Asep Kurnia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Garut, Dr. Andes Haji Mandar, Ejing Pak. Yang saya hormati Bapak Korwil Kecamatan Banjarwangi yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan Bapak Rola Pardila Wilujeng Enjing Pak,
Atur nuhun biasa nyempatkan hadir dan mau berbagi ilmu dengan kami warga Siap, PGRI Kecamatan Banjarwangi. siap, Pak. Yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, yang menjadi dasar kami melaksanakan kegiatan ini dengan adanya COVID-19, kita dipaksa untuk menciptakan atau membuat adaptasi baru di seluruh lini kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Dan ini merupakan satu tantangan bagi kita selaku guru-guru, yang mana di Undang-Undang Guru dan Dosen sudah jelas bahwa guru itu harus mempunyai 4 kompetisi: pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Dan lebih lanjutnya lagi di Permendikbud 16 tahun 2007 dalam lampiran di kompetisi profesional sudah jelas bahwa pelaku guru itu harus bisa mampu memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan dirinya. Dengan adanya COVID ini, kita dituntut untuk beradaptasi, apalagi kalau kita melihat surat edaran dari Kemendikbud, baik itu nomor 14 maupun nomor 15 tahun 2020 tentang PJJ dan PDR, guru harus bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara daring. Nah, ini merupakan satu ruang kesempatan bagi kita, dan alhamdulillah salah satu warga Jawa Barat, Kang Rola, bisa sempat hadir dan mau berbagi ilmu dengan kita. Saya mengharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa membuat PJJ dan BDR di Kecamatan Banjarwangi makin eksis lagi. Dan ini merupakan tantangan bagi kita. Kita bisa menjadi atau mencari rupiah dengan konten-konten yang lainnya. Yang selanjutnya Ibu dan Bapak, sebagai bahan laporan kepada Pak Ketua PGRI Kabupaten Garut, dengan adanya COVID ini kami berusaha untuk tetap melaksanakan bulan guru di bulan November ini dengan tidak mengurangi makna dari esensi HUT PGRI yang ke-75 dengan menggunakan webinar salah satunya. Dan ada kegiatan-kegiatan lain termasuk bakti sosial. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak khususnya yang ada di Kecamatan Banjarwangi bisa ikut serta untuk memeriahkan HUT PGRI tersebut. Itu saja mungkin sekilas sambutan dari saya. Terakhir, harapan khusus kepada seluruh guru anggota PGRI Kecamatan Banjarwangi, dan luar biasa pada hari ini saya tidak menyangka ada anggota-anggota PGRI yang hebat dari luar daerah, ada dari Banten, ada dari luar Pulau Jawa kalau tidak salah. Salam kenal dari Banjarwangi, Kabupaten Garut. Semoga kita bisa erat silaturahmi bersama-sama untuk berjuang mensejahterakan. Ketua cabang yang sudah menyampaikan sambutannya. Sekarang kita memasuki sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Korwil Bidang Kecamatan Banjarwangi. Kepada Bapak Engkon MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Garut, Bapak Haji Mahdar. Yang saya hormati Ketua
PGRI Kecamatan Banjarwangi, dan yang saya hormati para guru hebat yang ada di Kecamatan Banjarwangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar pembuatan video pembelajaran dalam rangka pada awal-awal itu kegiatan sulit jarak jauh dengan inovasi dengan pengurus PGRI Kecamatan Banjarwangi. Ini merupakan terobosan yang sangat baik sekali dengan diadakannya webinar ini. Ya. Pada sebelumnya juga saya telah menginstruksikan kepada seluruh guru-guru yang ada di Kecamatan Banjarwangi untuk memaksimalkan pembelajaran PJJ ini. Ya. Dan pada hari ini dengan dimotori oleh PGRI Kecamatan Banjarwangi, semua guru-guru yang ada di Kecamatan Banjarwangi bisa melaksanakan PJJ dengan pembuatan video pembelajaran, ya, video pembelajaran yang akan kita bahas ini. Pada sebelumnya juga, sebelum ada kegiatan ini, di Banjarwangi telah diadakan kegiatan-kegiatan dalam pembuatan video ini. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan ini. Semoga PGRI Kecamatan Banjarwangi sukses selalu. Hidup PGRI. Hidup. Demikian yang saya sampaikan, dan sukses selalu untuk PGRI Kecamatan Banjarwangi dan umumnya untuk PGRI Kabupaten Garut. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun PGRI 75. Hidup PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Korwil yang sudah menyampaikan sambutannya dengan penuh semangat sekali, mengapresiasi kegiatan ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Korwil. Sekali lagi. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI Kabupaten Garut sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Mahdar Suhendar MPD dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Cabang PGRI Kecamatan Banjarwangi, yang saya hormati Bapak Korwil Pendidikan Wilayah Banjarwangi, dan narasumber Bapak Rola Ardila yang saya cintai, beserta segenap jajaran PGRI Cabang Banjarwangi yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini saya selaku Ketua PGRI Kabupaten Garut, yang pertama bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ternyata daerah-daerah yang diprediksi akan sulit melaksanakan kegiatan webinar karena terkendala dengan istilahnya sinyal. Salah satunya Banjarwangi ini bisa melaksanakan. Dengan itu saya selaku Ketua PGRI Kabupaten Garut mengapresiasi program yang dilaksanakan oleh pengurus cabang Kecamatan Banjarwangi, dan mudah-mudahan ini merupakan satu motor untuk cabang-cabang yang lain. Mengapa tidak? Karena di situasi COVID-19 ini, kita kan belum jelas kapan akan dilaksanakan, kapan akan dimulai pembelajaran secara tatap muka. Kan? Karena itu, saya ucapan terima kasih atas inisiatif hal ini. Di lain pihak, bahwa beberapa minggu yang lalu, saya pun telah membuka tentang webinar pembatik
gitu kan, pembatik, dan itu merupakan ide atau guru-guru hebat itu yang membantu para guru agar pembelajaran itu sukses. Dan ternyata melalui media ini saat ini bukan hanya Kecamatan Banjarwangi yang ikut, bisa lihat ada yang dari Bogor, yang dari Banten, yang dari Lampung. Ternyata ini memudahkan untuk berkomunikasi antar, jadi jarak tidak dibatasi. Di lain pihak, salah satu Kabupaten Garut, yang pertama ternyata untuk situasi saat ini PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dituntut guru untuk mengembangkan lebih jauh, ya. Nah, di lain pihak tentang webinar untuk para guru dalam menyampaikan pembelajarannya, kan? Karena kompetensi guru itu jelas tentang keprofesiannya. Tapi mohon kami harapkan tidak mengurangi tentang hak atau asasi dari pembelajaran. Yang pertama mungkin ya guru harus memahami tentang materi pembelajaran. Yang kedua, media ini walaupun saat ini diprediksi akan banyak gangguan, karena contohnya di Kecamatan Pakenjeng, di teman saya itu di pengurus pengawas Pakenjeng, ada satu daerah yang sulit untuk ada sinyal, makanya cari tempat yang katanya di samping astana kan itu. Nah, mudah-mudahan ini Banjarwangi pun ya tidak. Nah, saat ini pun kami agak sedikit chaos dengan suara yang jadi debelnya gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu tentang keberlangsungan kegiatan ini. Nah, gitu. Di lain pihak bahwa kegiatan ini pembuktian bahwa pengurus cabang Banjarwangi di hari ulang tahun ke-75 PGRI ini tetap konsisten untuk membantu para rekan-rekan guru dalam menyikapi situasi yang cukup banyak gangguan ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, rekan-rekan guru, khususnya guru hebat di Banjarwangi, terbantu dan kendalanya terkurangi. Apalagi mohon dengan sangat Pak Rola ya, terima kasih atas bantuannya, sehingga Pak Rola siap berjibaku untuk membantu rekan-rekan kami di khususnya Banjarwangi. Tapi ini pun tidak hanya di Banjarwangi, Pak Rola, tapi ada yang dari Banten ya. Jadi ilmu yang Anda sampaikan itu tidak hanya untuk orang Banjarwangi, tapi untuk Garut dan untuk yang lainnya. Bilang itu, terima kasih. Oleh karena itu, sekali lagi, saya selaku Ketua Kabupaten Garut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada deretan atau segenap pengurus cabang Kecamatan Banjarwangi dan didukung oleh Bapak Korwilnya. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bermanfaat untuk para guru agar dalam pelaksanaan jarak jauhnya itu anak-anak terbantu dan anak-anak termotivasi. Jadi yang jelas sekarang ini harus mau memotivasi anak-anak agar ya siap menghadapi atau berhadapan dengan yang biasa dipakai main-main kan, HP itu hanya untuk YouTube-nya tentang tapi sekarang tentang YouTube-nya itu untuk berhadapan dengan seorang pemberi materi. Nah, gitu kan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan tidak akan terlalu panjang. Intinya bahwa walaupun Banjarwangi cukup jauh dari kabupaten kota Garut, tapi ternyata alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan webinar tentang pembuatan video pembelajaran untuk mendukung tentang PJJ pembelajaran jarak jauh. Itu mungkin kegiatan webinar pembuatan video pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh di Kecamatan Banjarwangi secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Kang. Sami ya semuanya. Mohon izin kami tidak akan bisa mengikut selanjutnya. Siap. Terima kasih kepada Bapak Ketua PGRI. Kita langsung ke pemateri saja, yaitu yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah pembuatan video pembelajaran untuk PJJ sekaligus sebagai konten YouTube. Pak Rola ini merupakan salah satu guru hebat dari Kabupaten Bandung. Beliau mengajar di SMA 1 Cikancung.
Izin saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya Parola ini. Nama lengkap Rola Pardila, SPD, lahir di Bandung pada tahun 1982, bulan April tanggal 5, agama Islam. Pendidikannya adalah pendidikan sejarah UPI tahun 2001 ya. Pengalaman bekerjanya mulai diangkat di SMP Negeri 1 Ranca Bali, kemudian di SMA Negeri 1 Cikancung. Selanjutnya ini sangat luar biasa sekali pengalaman menjadi pematerinya beliau ini. Yang pertama sebagai pemateri di Diklat Online Nasional di AGSI, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ya, secara nasional. Selanjutnya workshop video pembelajaran di SMA 1 Soreang, workshop video dan QR code sistem di MGMP Sejarah di Kabupaten Bandung ya. Selanjutnya webinar pengabdian pada masyarakat Departemen Pendidikan Sejarah UPI. Webinar 7 Samisanop Igi ya. Optimasi SEO YouTube dalam meningkatkan tayangan publik. Workshop pembelajaran jarak jauh di SMA Pasundan Majalaya. Workshop video pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Cikancung. IHT pembelajaran jarak jauh dengan kelas virtual di Banjaran. Dan masih banyak lagi materi-materi atau kegiatan-kegiatan yang beliau isi dengan kemampuan tentang pembuatan video pembelajaran dan juga sebagai seorang YouTuber. Beliau juga merupakan sekretaris MGMP Sejarah Kabupaten Bandung ya. Ini sangat luar biasa sekali pengalaman beliau dan kompetensi beliau. Maka dari itu kita yang hadir di room ini alhamdulillah patut berbangga beliau bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang pembuatan video pembelajaran kepada kita. Baiklah, untuk dapat mengefektifkan waktu kita langsung saja menuju ke materi. Untuk waktu dan kesempatan dipersilahkan Parola. Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kehadirat Ilahi Robbi, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan pengurus PGRI Kecamatan Meruwangi, kemudian Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiana Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, hingga kepada kita semua. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini lagi ada kelas tatap muka belah, jadi sangat berisik. Dari tadi sudah saya kondusifkan, tapi tetap saja berisik. Kemudian internet saya juga sedang ada maintenance, jadi tidak lancar biasanya, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Pertama-tama yang terhormat kepada Ketua PGRI Kabupaten Garut, Bapak Dr. Andes Haji Mahdar MPD. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk berbagi di sini. Korwil PGRI Korwil ya, Pak Angkon. Kemudian Ketua PGRI Cabang Kecamatan Banjarwangi, Pak Asep Kurnia, SPDSD, ini bajunya bagus. Dan teman sahabat juga, Pak Solehadin Kustiandi atau Pak Eden. Ini Bapak Ibu, sahabat saya di Pembatik. Pak Eden ini sahabat di Pembatik, teman seperjuangan dari awal bulan Oktober ya. Oktober, November, 30 besar se-Jawa Barat, dari 3.000, totalnya itu ada 1.034, se-34 provinsi, satu provinsi 30 orang. Dan sekarang kita sedang dengan Pak Eden, kita sedang menunggu 5 di Jawa Barat. Pak
Pak Eden, saya, dan 28 temennya Degan nih. Bisa go iya Pak. Sama suara. Ya, ada waktu Pak. Ya kalau waktu banyak sih kita banyak online. Saya betul-betul sangat ketika pada menawarkan untuk berbagi tentang video pembelajaran. Saya suka berbagi, saya suka produksi video pembelajaran. Alhamdulillah, YouTube juga banyak dipakai oleh sekolah-sekolah lain. Artinya Bapak Ibu juga besok lusa nanti channelnya setelah workshop ini atau webinar ini akan semakin berkembang. Itu tips dari saya. Ayo kita ber. Jangan bikin konten prank saja. Kita buat channel YouTube-nya itu betul-betul menjadi YouTube for Education. Bapak Ibu sekarang juga kan untuk jadi kepala sekolah harus nongol di YouTube ya. Tolong like, komen, dan subscribe. Calon kepala sekolah dari SMA mana, dari SMP mana. Itu memang semuanya bermuat ke YouTube Bapak Ibu. Dewasa ini, udah PJJ ini, lomba video, lomba artikel, lomba blog, apapun itu semuanya bermuara ke YouTube. Karena sangat mudah sekali, sangat cepat aksesnya, dan untuk nilainya juga sangat mudah. Bisa dilihat dari jumlah viewersnya atau dari retensi komentarnya. Nah itu tuh pengantar di YouTube-nya. Iya, share sebentar. Bisa share screen, Pak Eden? Boleh. Saya, baik. Marola yang share screen. Ya. Oke. Saya share screen. Sudah muncul ya. Ya. Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya diberi waktu berapa jam nih, Pak Eden? Untuk kita sampai jam 12 silakan leluasa untuk menyampaikan sebanyak-banyaknya merupakan ilmunya kepada kami dan yang hadir di room ini. Ya berarti maraton ya dari teori sampai ke praktek. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama, ini PowerPoint-nya sudah saya serahkan ke panitia. Link download-nya, semua aset-aset pembelajaran, video pembelajaran saya sudah saya serahkan ke Pak Eden. Artinya di pembelajaran ini, pembelajaran online ini, dengan kita mengikuti tips dan tutorialnya, itu akan bisa diikuti. Di PowerPoint ini, saya menggunakan Filmora. Bapak Ibu menggunakan dari platform lain silakan. Artinya itu sesuai dengan keterampilan kita. Saya tidak bisa edit video di HP karena saya tidak biasa main game. Biasa seperti ini. Tidak leluasa, kemudian kecepatan jempolnya. Tapi jika Bapak Ibu leluasa untuk editing di HP, itu lebih baik. Artinya lebih profesional. Kalau saya di pembelajaran ini, di tips yang sekarang, akan memberikan tips untuk membuat video pembelajaran di PC atau di laptop. Nah, Filmora ini, saya gunakan yang versi sangat sederhana, versi 87. Versi yang isi user friendly, yang bisa digunakan di netbook juga. Netbook yang RAM-nya hanya 1 GB. Jadi, jangan berpikir bahwa untuk software editing video itu tidak harus selalu menggunakan yang spek tinggi, Core i5, i7, di dual core pun bisa. Hanya pertimbangkan versinya. Filmora sudah sampai di versi Filmora X di atas 9. Saya bukan tidak tertarik, saya tetap menggunakan Filmora 87 karena yang dibutuhkan adalah ngedit videonya, bukan ke fiturnya. Itu yang pertamanya. Ini tampilan awalnya. Saya sering mendapatkan video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru yang di YouTube. Itu ada video yang resolusinya tidak berbanding 16:9. Artinya ketika kita play tidak full. Video pembelajaran di versi standar Pusdatin, kita akan merujuk ke Pusdatin Bapak Ibu ya. Pusdatin merujuk ke UNESCO. Artinya kita sudah mulai membuat siap memproduksi video pembelajaran standar UNESCO. Bukan asal-asal kita vlog
bukan asal kita syuting dan publish, tapi kita akan menuju ke standarnya siapapun dan berlisensi. Yang pertama ini proyeknya 16.9, kemudian gunakanlah full feature mode. Nanti kita praktek ya. Ini jangan digunakan kalau mau coba-coba silakan isi mode atau memotong videonya. Atau yang menggunakan GoPro atau Bipro bisa action cam tool. Ini yang mudah untuk di Filmora dan cara menggunakan fitur editing video semuanya sama ternyata Bapak Ibu. Semuanya sama. Di editing video itu yang paling penting yaitu video sumber di timeline pertama, kemudian overlay-nya atau lapisan ya, kalau yang biasa menggunakan KineMaster itu adalah lapisan. Selanjutnya menggunakan teks dan audio. Semua aplikasi editing video adalah sama. Maka sekarang kita kerucutkan, semuanya akan praktik setelah hari ini, nanti akan dipadu oleh tim dari pengurus 1 minggu ke depan, untuk syarat 32 jam ya. Nah ini tampilannya. Kemudian ini harinya. Ini kita akan praktekkan saja. Kita langsung ke share screen berikutnya. Ini bekal dari saya, sedikit saja aset yang saya kumpulkan. Semuanya lengkap di channel YouTube, ada playlistnya. Yang pertama, proses instalasi software itu diharuskan menonaktifkan antivirus, nonaktifkan nonaktifkan saja, karena beberapa software meskipun yang firmware 87 ini tidak masalah sebetulnya kalau tidak dinonaktifkan, tapi lebih baik nonaktifkan terlebih dahulu, proses install, kemudian setelah selesai aktifkan kembali. Oke Bapak, mohon maaf, ini digunakan di Windows 7, 8 atau 10 yang 64 bit. Jadi tidak digunakan di Windows yang 32 bit. Bisa digunakan untuk Windows 32 bit. Hanya menggunakan pada yang lain. Atau versi Filmora 7. Kalau Filmora 8 ini wajib 64 bit. Indikatornya gimana? Tidak usah repot-repot, coba aja download, install. Jika tidak bisa ada notifikasi berarti itu 32 bit komputernya atau laptopnya. Tapi memang rata-rata sekarang Windows 10 64 bit ya. Rata-rata. Nah ini caranya untuk antivirus. Untuk Windows 10 itu masuk ke Defender, dibuka di situ saja, diklik Defender, kemudian klik Real Time Protection ini. Nah ini di saja. Ini sudah dengan gambarnya Virus and Threat Protection, kemudian Real Time Protection. Ini saja punya. Kalau yang antivirus lain, misalnya AVG, Avast, semuanya cari protection, real time protection. Itu adalah orang ketika virus masuk, ketika ada virus yang berkeliaran, itu akan terdeteksi oleh real time protection. Utamanya, kemudian ekstrak menggunakan WinRAR, wajib menggunakan WinRAR. Berikutnya, pastikan setelah selesai install, buka close program dan proses crack. Bapak Ibu yang sering download software itu pasti sudah kenal apa itu crack. Untuk aktifasi sebuah software, menggunakan software yang tidak berlisensi. Nah kalau kita beli lumayan ya, kita kan bukan programmer, jadi sebenarnya saya juga malu sih cara webinar berbicara tentang berbagi tapi menggunakan software yang original. Artinya kan kita bukan profesional di editingnya, kita hanya sebagai pengguna saja, jadi menggunakan software yang hasil di crack gitu. Baik, kembali Bapak Ibu, ini linknya wajib di-download. Nah, download, nanti akan diarahkan ke drive, ini diklik saja. Di drive-nya itu sudah jadi bentuk WinRAR. Sudah jadi bentuk WinRAR, silahkan download. Nah, ini
bentuknya zip saja. Jika yang menggunakan internet download manager itu lebih baik, akan lebih cepat. Kalau tidak ya agak lama karena ini 200 megabyte. 221 megabyte. Ini notifikasi saja, bukan ada virusnya gitu. Karena untuk mendeteksi virus di bawah 100 megabyte karena terlalu besar, jadi harus dideteksi kembali. Tapi ini jadi masalah, klik download saja. Nah, ini sudah masuk ke proses download. Setelah selesai download, nanti akan masuk ke Explore. Ini kita tutup saja. Nah, sekarang kita akan buka Explore-nya. Download. Ini dia. Ini hasil downloadnya, Pak Ibu. Oh, nya bilih segala tacan gaduh gitu. Ya download lah etana. Biasa cewek ngadownload. Bentar belum keluar ya. Nah, wajib ada 4 file ini. Jika tidak ada 4, berarti gagal ekstrak. Hasil download tadi ada ini. Yang pertama yaitu ini, wajib baca cara instalasi Filmora 874 bit. Kemudian setelah ini dibuka, nanti langkah installnya adalah ini. Bapak Ibu yang sering menginstal itu pasti mudah. Ini install sampai selesai. Kemudian ini adalah file crack-nya. Nah, ini dia. File crack ini salin dan tempel di instalasi. Di Filmora, bukan di Filmora, di Windows 64 pasti ada 2 program file ya. Simpan di program file ini. Folder share Filmora. Ini dia. Ini file aslinya. Kemudian kita akan replace menggunakan file crack. Akan muncul notifikasi ini. Replace saja. PDF-nya ini video YouTube. Silakan dibuka YouTube-nya untuk memudahkan proses instalasi ini. Nah, alat dan bahannya standar. Bapak Ibu yang mempunyai kamera itu bagus, SLR atau mirrorless. Tapi saya tidak punya, jadi saya gunakan handphone saja. Handphone Bapak Ibu juga sudah oke. Ada yang kameranya 2, kamera 3, kamera 4, kamera 5, terus 5 kameranya. Itu bisa digunakan. Silakan gunakan apa yang ada, nggak usah belanja. Tapi memang nanti resolusi kameranya akan menentukan hasil gambarnya. Yang kameranya sudah bisa 4K, yang 64 megabyte ya pasti lebih besar. Keren lah daripada yang 32 megabyte. Jadi masalah yang penting kita produksi video dan syuting. Mikrofon eksternal ini penting. Bisa saja kita menggunakan mic dari HP, mic bawaannya bisa saja. Tapi kalau kita menggunakan mikrofon eksternal lebih baik suaranya bisa lebih jelas. Membeli yang clip on saja, bisa ditempel di kah. Atau mikrofon yang Boya itu bagus, clip on. Tapi ini opsional. Jangan dulu belanja, pakai mikrofon HP saja. Untuk membuat sebuah video pembelajaran tidak perlu segala belanja. Kalau ini wajib belanja. Yang belum punya tripod, usahakan belanja. Mengapa? Karena saya sering mendapatkan video pembelajaran yang dipegang oleh orang. Kemudian, mengapa hasilnya kurang bagus? Maka itu videonya, Bapak Ibu bayangkan ya, kalau videonya vlog tanpa layar screen, kalau kita pegang itu kan nggak jadi masalah. Layarnya kan latarnya ikut goyang. Kalau green screen kan jadi lucu. Mikronya apa, gambar apa. Terus si
Bulunya goyang-goyang karena yang megangnya kan nggak bisa diem. Itu kurang menarik. Jadi kita akan syuting ya Bapak Ibu. Di pembelajarannya kita syuting, jadi harus menggunakan tripod. Kecuali kalau yang videonya live di halaman sekolah atau di mana, itu nggak apa-apa, nggak pakai tripod juga sambil kita berjalan. Selanjutnya kain hijau green screen atau tembok warna hijau, bebas. Mengapa kain warna hijau? Karena ini adalah standar dari sinematografi. Kalau warna putih bisa, kuning bisa. Nanti hasilnya tidak akan sesempurna warna hijau. Jadi kalau ditawar warna lain bisa, saya jawab bisa. Tapi hasil editingnya tidak akan sempurna warna hijau. Untuk latihan warna apapun bisa. Tapi kalau untuk mendapatkan hasil yang sempurna, saya pun modal. Awalnya kan memang coba di tembok sekolah kan ada warna. Coba ketika saya edit tetap tidak sempurna. Warna hijau itu lebih keren. Ukurannya kan karena kita lebar, landscape. Jadi 3x2, 2x3. Sebaliknya, landscape. Karena tangan kita akan bergerak. Kameranya wajib landscape. Kalau syuting seperti ini akan kurang bagus hasilnya. Halo Adek. Oke. Lampu itu opsional. Saya sengaja beli karena saya kan properti butuh YouTuber kena kasep, kena caang. Kalau ada rezekinya silakan order lampu light stand-nya 700 ribuan Bapak Ibu. Stand lampunya, payungnya, jadi untuk menghasilkan cahaya yang sempurna di wajah kita. Kalau belum bisa order, itu mudah sebetulnya. Lampu Philips atau lampu neon yang lain, pasang pakai dudukan apa. Pokoknya saya ada lampu di depan kita 2 kiri kanan, itu sudah bisa menyeiting. Tidak usah segala belanja sebetulnya. Itu silakan bersih payungnya, payung di rumah juga bebas, asal betul saja. Dan yang penting yaitu sumber referensi. Teks, gambar, video, download. Untuk di referensi, setiap kita download, cantumkan alamat webnya. Jadi jangan kita kena bagus download. Ketika kita masukkan ke editingnya, kita lupa ini yang mana sumbernya. Saya biasanya seperti ini. Setiap beres download satu gambar, langsung di rename. Hasil downloadnya di rename menjadi alamat web, kita kopas dulu alamat webnya. Itu sangat memudahkan sekali. Mau teks, mau gambar, mau video. Nah, Bapak Ibu, kita mulai ke praproduksi. Praproduksi yaitu RPP-nya. RPP-nya ada 2 pekerjaan. Ini sebetulnya prosedur. Jika dalam pelatihan ini tidak digunakan, tidak masalah. Saya kembalikan kepada panitia. Tapi ini adalah RPP-nya. Bapak Ibu mengajarkan RPP, pun bisa menagih RPP videonya. Ini RPP-nya. Yang pertama yaitu garis besar isi media video. Ini tinggal kopas saja KD-nya, indikatornya, materi pokok, konsep-konsepnya, topik dan perpustakanya. Kemudian ada garis besar isi media jabaran materi. Uraian materi. Jadi dua kolom ini, 2 tabel ini adalah kerangka dasar untuk pembuatan video. Nanti akan banyak berlembar-lembar. Ini prosedur saja untuk mengikuti lomba harus dilampirkan. Tapi untuk webinar ini, workshop ini, jika yang dibutuhkan goalnya adalah sebuah kreasi video pembelajaran, ini silakan kembalikan ke panitia. Saya berikan contohnya ini. Ini formatnya. Lumayan lah, tinggal kopas-kopas saja. Dan yang paling penting ya membuat storyboard. Nah, ini startnya. Storyboard itu adalah kerangka narasi. Kita cek storyboard, contoh storyboard. Ini dia.
Mana storyboard ya, sebentar. Oh, ini ada. PDF ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini adalah storyboard yang harus dikembangkan dalam pembuatan video pembelajaran. Jadi ribet juga ya. Membuat video pembelajaran itu tidak cukup dengan kita jago syuting, jago narasi, tapi tetap ini penting, ini prosedurnya dari praproduksinya sebagai arsip kita, sebagai pedoman dalam pembuatan video pembelajaran. Ini slide pertama, audio visual, audio videonya, rangkuman materinya, ini adalah screenshot di videonya. Ini akan dihasilkan setelah kita beres syuting, editing. Ini storyboard yang digunakan di pelatihan agisi kemarin. Ini backsound-nya. Logo, pojok kanan atas, ini terus sama. Ucapan salam, perkenalan, guru merikari sampai ke penutup. Jadi cukup dengan 2 lembar saja storyboard kerangka kita untuk syuting. Ini GBMJM storyboard akan menjadi naskah video. Nah, penyusunan naskah kembali ke GBMJM, referensi, identifikasi naskah, sinopsis dan treatment, sajian secara naratif interaktif. Guru di pelatihan ini, di webinar ini wajib tampil penuh sebagai presenter. Jangan banyak rekam layar. Tapi itu kembali ke panitia. Boleh saja memberikan opening. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi tentang apa. Yuk simak video berikut ini. Nah, ini sambil kita lihat ke belakang. Kemudian tampil tayangan selama 10 menit. Kemudian tayangannya menghilang dan kita masuk lagi. Gimana anak-anak? Sudah mengerti apa penjelasan dari Bapak? Yuk simak evaluasi berikut ini. Akan masuk ke evaluasi. Itu sudah masuk closing. Tapi di poin 4 ini, ya, ada teman-teman baru ini masuk ke ruangan. Metode pembelajarannya bervariasi. Kita masih di PDF ini ya, sebelum praktek. Selanjutnya, produksi video pembelajaran pengambilan gambar. Ini yang saya maksud. Jadi Bapak Ibu, kainnya warna hijau itu ukurannya 2 x 3 meter lebar, kemudian kameranya di depan mata kita. Jadi tipe medium shoot, MS. Dari pinggang ke atas. Ini posisinya kamera, tripod, maksakan ke depan. Nah, tips untuk contoh pengambilan gambarnya. Bapak Ibu pusing ya? Nanti kita praktek. Pasca produksi. Editing proses cut, mix, and fade. Jadi pekerjaannya kita akan input semua hasil syuting kita. Kemudian kita potong-potong, mixing juga, dan menggunakan efek fade in, fade out. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil nanti ini praktek, ini panduan praktek. Nah, prakteknya. Kemudian edit green screen-nya. Ini lengkap ya. Saya berikan gambaran saja. Kita langsung praktis setelah ini. Ini silakan literasi. Mohon PDF ini ketika praktek sambil dibuka, kembali lagi ke tahapan-tahapannya. Pasti berhasil. Nah, yang paling penting di editing video itu ada proses rendering. Apa itu rendering? Proses untuk mensinkronkan antara audio dan video. Seperti ketika kita import video, kemudian kita edit dengan tampilan latar belakang, tapi kita tidak render, maka suara dan gerak tubuh kita akan tidak bersamaan. Betul kan?
Nah, itu harus dirender. Kalau di Filmora itu terlihat jelas ada garis merah di sini. Maka harus dirender atau di enter saja. Dan terakhir adalah ekspor video. Ekspor video formatnya MP4. Klik video, file MP4, tulis judulnya di sini. Resolusinya minimal 1280 720. Kalau tinggi bisa di 1920 1080. Tapi ini paling standar di sini. Nah, ini dia asetnya. Tutorial edit video. Ini modul pengenalannya. Pengenalan dasarnya ini. Cara buat videonya ini. Silakan dibaca-baca. Dan sintak video pembelajarannya, judul itu harus memuat naskah di silabus. Mengapa? Pengalaman saya Bapak Ibu di YouTube, dengan memasukkan narasi silabus ke judul, itu sangat efektif untuk menarik minat publik, siswa-siswi, mulai menggunakan video kita. Karena sesuai ketika kita mencari bab 1 tentang materi apa, ketika kita search di search engine, maka akan muncul judul kita. Kalau saya biasanya seperti ini. Peristiwa Bandung Lautan Api, KD 3.1, sejarah kelas 12. Jika mereka mencari itu akan match dengan judul kita. Jadi judul jangan asal-asalan karena ini adalah aset kita. Di YouTube ada 2. Judul dengan thumbnail. Thumbnail adalah cover. Sekeren apapun video kita dia diproduksi, jika thumbnailnya biasa aja atau judulnya tidak menarik, akan dilihat sama orang. Tapi video kita, video iseng-iseng yang hanya berapa menit, kemudian dengan thumbnail yang wah, judul yang keren, ketika mereka akan menarik kita untuk klik. Tapi hati-hati, ini akan menjadi clickbait. Clickbait itu adalah penipuan. Mereka tertarik nih, klik judul kita, ketika diklik, kok tidak sesuai. Judul dengan videonya tidak sesuai. Itu clickbait. Artinya, yang lebih itu judul dengan thumbnail supaya bisa menarik perhatian publik untuk mengklik menarik minat ke video kita. Nah, karena kita HRI sebagai apresiasi kita sebagai guru-guru hebat Nusantara, maka bumper intronya dan outro-nya harus menggunakan unsur logo PGRI. Nanti ini bisa dicatat oleh panitia, PD dan kawan-kawan. Masukkan logo PGRI di intronya, jangan intro yang asal-asalan saja. Terserah logo PGRI mau sambil flying, terbang, atau muncul V, dan ditambah dengan kreasi lainnya. Intro dan outbound ya. Kemudian sepanjang durasi logo PGRI di pojok kanan atas. Jadi supaya di sini berarti ya ada logo PGRI-nya. Supaya menjadikan ini adalah produk dari webinar PGRI. Apalagi Paegmatan Banjarwangi. Keren itu. Ini sudah. Kemudian durasinya 3-6 menit. Jangan terlalu panjang. Jika video terlalu panjang, ngantuk. Seperti sekarang, belum praktek. Siap. Bapak Ibu, silakan ditulis di chat, live chat. Kita interaksi dulu ya, biar saya tidak stres nih. Setelah materi YouTube, kita langsung praktek. Biar greget gitu, biar langsung praktek aja. Sebentar. Bapak Ibu, tadi terima kasih yang sudah mempunyai channel YouTube, yang sudah diisi dengan konten video-video pembelajaran, karena tadi disampaikan di awal, muara karya semuanya ke YouTube. Semua pekerjaan kita semuanya ke YouTube, karena sangat mudah untuk dibagikan. Memang kalau siswa-siswi akan mengeluh kuota, kita pun sama mengorbankan kuota, jadi sudah jangan terlalu naif berbicara kuota. Orang tua doang untuk mengambil kuota untuk anak-anaknya. Kuota gratis dari pemerintah, tetapkan ada pekerjaan yang harus menggunakan kuota yang kita korbankan. Saya dan Pak Eden promosi portal rumah belajar untuk kuota gratis.
Tapi kan tidak semua guru menggunakan portal belajar. Tetap saja ke yang konvensional di WhatsApp, kemudian ada video YouTube-nya, ada yang sulit untuk menggunakan Classmate, berarti kan di Classroom-nya, platform-platform yang lain. Jadi apa-apa, saya pun memberikan apresiasi kepada siswa-siswi. Silakan kalau nonton video YouTube Bapak, datang saja, isi absensi, setelah itu boleh kemana saja. Jadi jika pembelajaran 1 jam itu rata-rata mereka punya paling lama setengah jam lah, sisanya nonton offline. Itu tidak menjadi masalah. Artinya saya pribadi itu pembelajaran daring itu lebih kepada partisipasi saja. Siswi berpartisipasi mengikuti pembelajaran kita itu sudah cukup. Kalau kita terlalu ideis, kita akan capek sendiri gitu. Siswi pun akan lagi seperti ini. Kita seperti kemarin ya di UTS atau nanti di UAS, kita itu terlalu idealis untuk menghadirkan pembelajaran, kemudian penilaian, sedangkan service kita kepada siswa-siswinya itu kan kurang. Di balance saja lah apa yang kita berikan, apa yang kita terima dari siswa-siswi. Nah, YouTube ini menjadi salah satu alternatif yang saya gunakan dan menarik. Berkah juga. Awalnya kan saya membangun YouTube hanya untuk siswa-siswi saya. Tapi setelah kemudian channelnya rame, digunakan juga untuk oleh sekolah yang lain. Artinya video yang kita buat bisa digunakan dan berguna untuk sekolah yang lain juga untuk tingkat dan hal yang sama. Video Bapak Ibu pun sama. Hasil dari sini saya harapkan nanti dari video hasilnya sebanyak peserta, kemudian dibuat kompilasi video-video pembelajaran karya PGRI dan kita bumikan, kita sharing ke berbagai sosmed. Kita akan memberikan berkah juga kepada channel pribadinya, channel pribadi. Apalagi nanti kalau PGRI sudah punya channel YouTube, itu luar biasa. Dikumpulkan di channel PGRI, itu keren. Baik, ini dasar YouTube. Yang pertama, Bapak Ibu sudah mempunyai akun YouTube ya, harus login. Loginnya jangan asal-asalan dengan username yang sembarangan juga. Username-nya adalah username password utama kita. Karena untuk membuat channel YouTube bisa menggunakan password yang fake, kita bisa menggunakan email-email yang sembarang, tapi itu tidak dianjurkan. Biasanya yang saling subscribe kan menggunakan channel yang dadakan ya. Tapi untuk channel itu karena channel utama yang sinkron dengan akun kita. Kemudian sudah pasti verifikasi 2 langkah ya. Ketika kita menggunakan login YouTube di lain, itu harus verifikasi 2 langkah, tap di HP. Itu penting. Bisa dibajak tur. Nah, tadi disampaikan judulnya, deskripsinya, thumbnail. Ini penting, deskripsi dan thumbnail. Nanti ada contohnya ya. Dan playlist. Saya pernah melihat ada channel YouTube yang memasukkan playlist video-video orang, video-video misalnya video kesukaan, lagu-lagu dimasukkan ke playlist pribadi. Itu sebetulnya keliru. Playlist ini adalah kumpulan video-video yang kita buat, mengelompokkan video yang kita punya. Nanti bisa cek di saya, playlist tentang video pembelajaran, playlist tentang tutorial, playlist tentang PPDB atau MPLS. Itu masuk playlist gitu, untuk memudahkan pencarian, kemudian untuk menaikkan tayangan teman-teman yang lain mencari channel YouTube kita. Itu playlist. Jadi yang Bapak Ibu juga sama ya. Isi playlistnya itu adalah film kita masukkan karena kita suka. Itu keliru, itu tidak berguna sebetulnya untuk channel. Jangan dimasukkan gitu. Nah, kemudian untuk di penonton ada pemberitahuan, biasanya Bapak Ibu kalau melihat YouTube ada yang tidak bisa komentar, YouTube for children untuk anak. Anak di sini balita yang dimaksud oleh YouTube, bukan anak SD. Jadi meskipun video pembelajaran SD, bukan untuk anak saja, supaya muncul komentar dan bisa interaksi dengan siswa-siswinya. Ini ya. Ini yang pertamanya, judul konflik di Timur Tengah, materi sejarah peminatan kelas 12. Nah, ini lengkap.
Ini masih judul yang lama, belum direvisi, yang barunya sudah ada kompetisi dasarnya. Deskripsi itu sebetulnya bukan, di video kali ini saya akan share tentang materi sejarah peminatan. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Itu kayaknya kurang deh untuk guru. Memang kemanfaatannya untuk deskripsi itu adalah isi dari 0 menit, durasi 0 menit sampai akhir menit itu adalah sampaikan di sana. Itu maksud dari deskripsi, bukan komentar kita. Biasanya memberikan judul materi, kemudian sematkan judul-judulnya. Nah, ini narasinya juga, rangkuman dari judul dan dari durasi pertama sampai ke durasi akhir itu masuk ke deskripsi. Setiap kata yang disematkan di sini akan menjadi bahan untuk search engine. Search engine itu adalah memudahkan dalam pencarian. Thumbnail, cover tampilan video kita. Ketika kita upload YouTube, kita diberikan 3 thumbnail acak 1, 2, 3 ini yang ada di videonya, durasinya bebas. Kita buat thumbnail khusus. Jadi dibuatnya mudah ya, Bapak Ibu sudah tahu di Canva, atau yang sering desain di CorelDRAW atau di Photoshop, atau di PowerPoint, itu mudah. Buatlah thumbnail custom untuk menarik perhatian siswa-siswi, teman guru yang lain, gerak ini bagus nih covernya, klik, nah gitu. Tag dibutuhkan untuk sinkron SEO search engine optimization. Tag ini didapat dari mana? Didapat dari judul, kemudian isi video kita. Video kita, tagnya kita akan sematkan di sini. Kata-katanya dapat dari mana saja. Nanti akan berkembang sesuai kita menggunakan tag. Intinya tag ini adalah seperti hashtag di Instagram, ya. Tag itu hampir sama dengan hashtag di Instagram, tapi yang membedakannya kalau hashtag pakai tanda tagar, kalau tag tidak. Nah, ini sudah ada PDF-nya. Kita langsung praktek saja. Ini literasi saja. Nah, kumpulan video pembelajaran sejarah ini adalah video-video saya. Di sini ada. Oke. Kita langsung praktek, Bapak Ibu. Kita share screen terlebih dahulu. Oke. Kita masuk ke Filmora-nya. Oh, sebelum Filmora kita lihat saja. Bapak Ibu, video pelajarannya ini ada. Kita cek. Stop ya, sebentar. Nah, ini dia. Ini video pembatik level 3 saya. Manusia dan terdengar aja. Terlihat? Oke, Bu, simak video pembelajaran ini. Video pembelajaran pembatik level 3. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sebegitu pentingkah peran manusia dalam sejarah? Bagaimana manusia menjadi penggerak sejarah? Lalu, apa sebenarnya sejarah itu? Sehingga Soekarno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Yuk simak video ini. Halo sahabat Mah Belajar, kembali bersama Rula Fadila. Sudah siap ya materi kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang manusia dan sejarah. Sahabat pasti sudah tahu ya, apa konsep penting dalam sejarah? Apa coba sahabat? Betul, konsep ruang dan waktu ini sangat berkaitan dalam sejarah. Baik, dalam pertemuan ini, sahabat akan belajar untuk mengidentifikasi kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, dalam perubahan,
dan berkelanjutan. Juga akan memahami bagaimana peran manusia dalam sejarah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah manusia dalam ruang dan waktu, dalam perubahan dan keberlanjutan. Kita pahami bersama ya, dalam komunitas besar bahasa Indonesia, yang pertama asal-usul, keturunan, dan silsilah. Yang kedua, peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, pengetahuan ya tentang peristiwa yang benar masa lampau. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, sajarotun, yang artinya adalah pohon. Sebagai simbol kehidupan, dari akar hingga daun, yang saling berkaitan. Definisi ini juga merujuk pada silsilah kerajaan atau dinasti pada masa lampau. Secara terminologis, menurut Hartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal. Yang pertama, sejarah dalam arti objektif. Sejarah adalah aktualitas. Demikian seterusnya, hingga mereka menemukan alat yang berbahan bakar minyak. Itulah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, dalam perubahan dan berkelanjutan. Sumber bencana alam. Juga artinya alam tidak menentukan gerak sejarah manusia. Demikian. Semoga bermanfaat. Selalu belajar ya, kapan saja, dengan siapa saja. Bapak Ibu, itu adalah contoh video pembelajaran tampil layar penuh. Udah ya? Intinya mudah, kita syuting. Syutingnya itu yang paling penting itu mata kita melihat kamera. Kameranya jangan sampai kameranya itu melihat balik. Kitanya bukan selfie. Tapi kameranya di depan kita. Nah, seperti ini syutingnya. Mengapa? Karena godaan untuk melihat layar sangat besar sekali. Makanya kalau untuk syuting, kita hanya melihat kamera saja, bukan melihat layar. Boleh, Bapak Ibu silakan untuk syuting menggunakan kamera selfie, asal Bapak Ibu konsen untuk tetap melihat kamera bukan ke layar. Karena hasil rekamannya mata kita akan melihat ke layar, bukan ke kamera. Itu syarat untuk di syuting. Nah, proses produksinya, tadi yang pertama, kita akan menampilkan opening. Opening dulu, tadi ada bumpernya, bumper diganti sama PGRI. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembukaan saja opening. Pembukaannya, silakan itu pembukaannya. Dan tadi disampaikan ada dua opsi ya, jika belum siap untuk tampil penuh, maka bisa untuk opening saja 2 menit, kemudian rekam layar, dan closingnya. Tapi kalau sudah pede dengan layar penuh, itu silakan tampil layar penuh, 3-6 menit, itu luar biasa Bapak Ibu. Baik, kita akan ke proses produksi. Filmora. Ini adalah Filmora yang sudah ini Filmoranya yang sudah diinstal. Klik full feature mode. Bapak Ibu ada yang menggunakan Filmora? Coba di chat. Ada yang menggunakan Filmora. Pakai Filmora 9, Mbak. 9, oke. Ini sudah mulai banyak pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu, siap. Kita sedikit lagi. Ini sudah 11 ya, cukup. Ini adalah tampilan Filmora 8. Bapak
Berbeda dengan tampilan Filmora 9, ini lebih simpel. Hasil yang sudah berhasil itu di sini sudah hilang tanda keranjangnya. Jika Bapak Ibu masih ada tanda keranjang, artinya itu belum berhasil crack-nya. Ulangi lagi ke file Word-nya, ikuti tahapannya, pasti berhasil. Pasti berhasil. Nah, di Filmora ini ada menu media. Media adalah untuk melihat impor hasil kita. Videonya diimpor dari mana saja. Ada sampel color, sampel videonya. Musik, menu musik, Bapak Ibu nanti akan mendownload. Filmora hasil instalasi itu ada yang harus didownload gratis. Ini musiknya, yang ada tanda ini adalah yang harus didownloadnya sampai bawah. Ini adalah text and credit. Nah, ini Pak An. Title-nya teks yang lower third yang di bawah, subtitle, and credit. Nah, kemudian transisi. Ini transisi nanti kita praktek. Filter, overlay, elemen, split screen. Untuk yang kita tuh hanya di media, musik, kredit, dan transisi. Ini kita sesekali saja di sini. Ini sama dengan aplikasi editing di HP dan di versi lain atau di platform lain. Utamanya lapisan, teks, dan musik. Kita akan timeline utama. Jika kita akan membuat video hasil editing green screen, di tampilan utamanya kita harus menampilkan background-nya apa. Mau video atau background-nya gambar. Kita cek di sini ya. Oke, ini dia background pembelajaran. Nah, ini kelas yang tadi. Ini kelasnya. Ini adalah kelas background kelas. Bisa download, bisa ini saya buat sendiri di Canva. Download ininya, papan tulisnya. Download petanya, tempel, download jamnya beres. Jadi kelasnya khusus kelas sejarah. Bapak Ibu silakan untuk berkreasi untuk kelas sendiri. Jangan yang template si download itu akan sama dengan video yang lain, dengan milik orang lain. Ini adalah kelas saya. Bapak Ibu silakan buat kelas sendiri. Kemudian setelah kita impor gambar ini adalah logo. Kemudian kita impor videonya. Kita impor videonya. Gimana ya videonya ya? Video shooting. Oh, sebentar di sini. Mohon maaf. Ini syutingnya, syuting membatik Pak Eden. Apa-apa. Logo. Wallpapernya. Nah, sekarang kita butuh musik. Jadi minimal ada 4. Tampil musiknya. Musiknya mana? Nah, ini cinematic video. Oke. Sudah cukup. Ini adalah aset kita. Logo, wallpapernya, hasil syuting, dan musiknya. Sekarang kita masukkan satu persatu. Yang pertama yaitu membuat opening.
Openingnya silakan Bapak Ibu untuk download openingnya, tapi tetap harus dimasukkan logo PGRI. Untuk memudahkannya, masukkan saja sampel color ini. Sampel colornya misalnya abu-abu. Nah, kita drag ke sini. Ini kecil kan? Untuk memudahkannya kita geser klik ke sini. Bapak Ibu di editing video, yang pertama kali untuk editing video, yang masih pemula, saya pun sama pemula, di editing video itu ada pekerjaan drag and drop. Gitu, kita geser ini klik. Nah, geser untuk memudahkan. Ini diklik, mouse-nya diklik. Semakin lebar akan semakin detail. Nah, ini kan 5 detik ya. 4 menit, hampir 5 detik. Segini aslinya tadi. Kita drag supaya lebih mudahkan. Kembali ke media, My Album. Logo PGRI-nya kita masukkan ke sini untuk membuat opening. Nah, di bawah, di belakang. Ini adalah berarti overlay masuknya. Ini logo PGRI di bawah untuk di lapisan. Kita bisa pindah-pindah di mana saja. Kita perkecil. Untuk memperkecil, mohon maaf Bapak Ibu, jangan dari kiri karena ini ada logo. Logo itu dari pojok. Nah, seperti ini. Ini jadi opening. Ada tanda merah ya, berarti harus di render. Mana render? Ini ada render. Render timeline atau di enter. Ini proses render. Sudah selesai. Kita masuk ke music. Atau boleh menggunakan teks juga, boleh. Teks openingnya. Title-nya. Nah, ketika iya namanya terus dugi teks. Menu teks tadi disampaikan ketika kita sudah menambahkan lagi ada menu harus di render, berarti kita harus render lagi. Kita edit dulu teksnya, kita klik 2 kali. Pembayaran. Ini bisa diperkecil, diperbesar. Atau kita manual saja bisa. Nah, kalau tidak bisa dihapus. Kalau dipakai bisa di bawahnya. Ini pun sama bisa dipakai. Jadi ini kembali kepada kreasi. Bagaimana kita berkreasi. Kita sematkannya di sini. Dihapusnya bisa di menu advance sebetulnya. Nah, ini di sini. Nah, ini kan tidak dipakai, kita hapus saja di sini. Ganti warna atau hitam. Nah, boleh hitam. Ini sudah kalau logonya terlalu bawah berarti kita naik ke atas logonya. Kemudian kita potong di sini, klik, kita akan potong di sini. Nah, ini di sini kita gunting. Ini sudah terpisah. Klik yang akan dipotong. Gini. Bapak Ibu, ini sudah selesai semua opening. Kita render terlebih dahulu. Saya bisa di play.
Nah, tapi kita tinggal dimasukkan logonya saja. Hasilnya seperti ini, kita play. Ya saja. Kasih lagi, kita klik logonya. Oh, ini logo. Kali. Ya. Menu hilang, fade. Atau menu zoom. Mana ya? Nah, bebas, silakan berkreasi. Zoom in. Ini saja saya pilih satu. Tapi tetap nanti setelah itu kita akan benar lagi, karena kan kita ada perubahan. Di Filmora, setiap kita melakukan perubahan sekecil apapun akan render. Jadi usahakan rendernya banyak itu sekali dia masukkan terlebih dahulu logonya, title-nya, kemudian kita masuk. Nah, ini closingnya berarti terlalu besar. Kita pause dulu, kecil. Nah, sini berakhirnya. Nah, selesai. Kemudian kita membuat opening yang baru ya. Menu teks kredit. Iya, ini adalah template opening. Nah, seperti ini. Nah, ini template-nya. Atau ini. Nah, ini kan banyak template-nya. Kita download satu saja. Nah, kita drag ke bawah. Ini saja persis edit. Nah, kita sudah bisa ke teks PGRI. PGRI apa ini? Banjar. Banjarwangi, Pak Roland. Nah, seperti ini. Oke, sudah oke, sudah bagus. Kita bisa sematkan logo di sini di atasnya. Tapi logonya permanen saja. Kembali ke media. Logo. Nah, berarti ini kita geser lagi. Ini hanya untuk opening sederhana saja. Bapak Ibu yang sering YouTube, yang sering buat video pembelajaran sudah punya opening saja opening. Kita copy musiknya atau musik ini musik yang kita ambil di sini, kita potong. Ini adalah contoh dari membuat enter karena ini adalah bukan benar. Sambil ini Bapak Ibu sudah mulai pusing. Siap. Semuanya lengkap di tutorial YouTube. Ikuti, tonton, baca. Pasti bisa berhasil. Kemarin saya di diklat aksi diklat 6 sebelum di webinar ini pesertanya 118 se-Indonesia dari Aceh sampai Papua ada. Hasilnya itu 48 video pembelajaran guru-guru sejarah. Hanya kemana ya tidak selesai karena sibukin atau terlambat. Tapi saya bangga gitu, bangga dari saya mengikutinya. Cara pun sama, konsepnya sama. 1 minggu selesai, nanti dibimbing oleh para pembimbing buat video pembelajaran yang menarik, yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa-siswi. Kita play dulu ya.
Nah, opening pertama, yang kedua. Nanti banyak opening berikutnya. Sekarang kita masuk ke editing. Editingnya kita masuk kelas. Ini kelasnya. Timeline pertama ini bukan syuting kita. Jangan menyimpan hasil syuting kita di timeline pertama, karena itu tidak akan berguna green screen-nya, efek green screen-nya. Yaitu gambar, hasil download, atau apa yang menjadi sumber rujukan dari yang akan muncul di latar hasil syuting kita. Selanjutnya, masuk syuting kita. Nah, ini panjang sekali. Ini syuting 16 menit. Jadinya hanya berapa menit? Kita potong ya, yang kira-kira jadi. Potong dulu. Segimana ya? Nah, Bapak Ibu hati-hati. Kalau menggunakan kertas layar, kertas teks untuk syuting, disimpan di mana kertasnya itu harus mungkin. Artinya apa? Menggoda mata kita untuk melihat naskah tersebut. Betul ya? Bapak sering melihat ada yang membuat pelajaran matanya itu terlihat ke bawah gitu. Itu kan sedang membaca teks. Saya membiasakan untuk menyelesaikan satu paragraf, satu teks, satu cut, itu satu paragraf. Selalu ke kamera menyelesaikan satu paragraf. Tidak terlihat kita sedang menghafalkan, karena baru menghafalkan lagi. Saya laptopnya di sebelah kiri, tapi di bawah depan juga boleh. Waktu syuting ini di sebelah kiri, kanan. Jadi satu paragraf. Setelah selesai teks syuting sampai selesai, setelah itu kita cut terlebih dahulu, tapi kameranya nyala terus. Saya nggak pakai asisten. Setelah itu baru paragraf kedua. Nah, belum terlihat. Ini kunci dari pembuatan video pembelajaran. Tutorialnya ada di PDF. Klik green screen-nya, video hasil syutingnya, kanan, klik green screen, menu ini, kemudian parts of the clip transparency. Nah, langsung sempurna. This intensity 11 auto. Salahnya jika kan hijau itu kurang sempurna, akan melihat bayangan-bayangan yang menarik juga sebetulnya. Jadi tidak lengkap lah. Warnanya itu tetap terlihat gitu. Nah, ini 1%, 1. Selanjutnya, ini yang langsung jadi. Posisikan di mana? Posisikan kita mau di mana? Biasanya diberi. Di fotonya. Nah, klik videonya. Ini sudah diklik. Geser ke kiri. Nah, seperti ini. Ini selesai. Kemudian, kalau kita mau menambahkan teks, jangan dulu di-render, karena render lama. Tambahkan dulu teksnya. Nama saya, nama kita. Bisa di title, boleh. Title ya berarti pakai mana banyak. Silakan saja. Ini saya coba contoh yang ini. Nah, ini boleh kita coba. Nah, ini nama kita di sini.
Kita geser terlebih dahulu. Ini durasi namanya sebentar 5 detik. Kita klik kanan edit. Nah, muncul kan namanya Rola Fardil. Ini ini untuk identitas kita. Kita pindahkan ke bawah. Kalau berarti kita di sini. Hanya kita angkat. Supaya lebih mudah ini masuk saja. Kalau sederhana tidak masalah. Kita berikan hitam. Jika hurufnya kita berikan bold atau di sini boleh. Berarti tidak hitam ya. Kembali putih. Nah, seperti kapur. Kita perkecil. Nah, boleh. Ini sudah oke. Baik. Nah, logo kita masukkan ke sini. Nah, ini lapisan ketiga. Perkecil terlebih dahulu. Logo di pojok. Kecil saja, di pojok. Nah, itu logo. Terlebih dahulu. Kita geser. Ini logo sepanjang video. Ada logo sepanjang video. Terakhir music kita masukkan kembali. Nah, inilah proses pembelajaran sederhana. Selebihnya dengan materi yang Bapak Ibu punya. Musik latar, hati-hati jangan terlalu besar. Musiknya itu di ukuran saja. Kemudian hati-hati Ibu untuk di YouTube musik itu jangan asal download karena itu akan masuk ke copyright. Jadi lebih baik di YouTube kita akan ke YouTube, lebih baik di YouTube gunakanlah audio library musik-musik yang disediakan oleh YouTube. Ini sudah lengkap ya. Sekarang kita akan render. Kalau ini yang saya maksud, banyak yang bertanya di pelatihan saya dengan berpikir saya itu tidak sahabat, perkenalkan saya Ibu coba di foto garis merah. Tiap edit di enter harus hilang garis merahnya itu baru kita bukan atau di enter. Lama durasi karena ini masuk ke video. Jadi rata-rata semakin panjang durasinya semakin banyak harus di rate-nya. Selanjutnya kita akan ke YouTube setelah ini. Yang menggunakan aplikasi editing, hati-hati untuk di sensi. Kemudian jangan sampai menggunakan aplikasi yang ada watermark-nya karena itu akan mengurangi estetika dari video kita. Video kita bagus, syuting kita bagus, tapi masih ada watermark-nya. Pakailah aplikasi yang di HP, pakailah KineMaster yang APK yang sudah pro, bukan yang pro ya, pro bayar. Mode yang sudah no watermark atau aplikasi yang lain. Kalau yang PC, carilah software yang sudah di-crack. Saya berikan Filmora ini karena saya dari dulu dari 2018 saya gunakan Filmora. Kita mulai. Untuk lebih jelasnya kita bisa klik nih untuk perbesarnya. Nah, biasa dipanggil dengan action. Sahabat, perkenalkan saya Rola Fardila, biasa dipanggil Rola. Saya lahir di Kelurahan Suka, Cakung, 38 tahun yang lalu. Lagi belajar. Salah, action. Sahabat, perkenalkan saya Rola Fardila, biasa dipanggil dengan Rola. Saya sekolah di SD Cimuncang.
Oke, video asa. Tetap lagi video hasil dari ini. Ibu kembali di editing video, yang paling penting yaitu 4 langkah ini. Siapkan logo, siapkan background-nya, gambar atau video, siapkan hasil syutingnya, dan musik latarnya. Ini untuk background, logo opening, nanti ini logo untuk overlay, hasil syuting kita, teksnya, dan musiknya. Itu untuk di Filmora. Kalian terakhir ya ke YouTube. Di YouTube utama, belum reload ya, sebentar. Di channel utama akan diberikan fasilitas untuk kreator studio. Nah, ini dia. Ini kreator studionya. Ini tampilan pertama kita buka YouTube. Ini tampilan pertama kita buka YouTube. Di channel saya itu ada playlist tutorial buatan video pembelajaran, editing video sebetulnya. Halo. Nih, Bapak Ibu nanti mampir ke sini, tutorial dasar editing video, di PDF juga ada. Ini video pembelajarannya ada 33 video pembelajaran sejarah, Classroom, LS, kemarin, daring, dan PPDB. Saya bisa mendapatkan 6.000 subscribe itu dari PPDB. Alhamdulillah banyak ditonton oleh siswa-siswi kelas 9 kemarin yang mau masuk ke MA. Jadi berkah Bapak Ibu ya, channel YouTube itu kita bisa arahkan siswa-siswi, kemanfaatannya akan terasa. Kita sebagai guru, kita bisa memberikan apresiasi, kita bisa memberikan hal yang kita punya, bukan hanya untuk pembelajaran secara materi saja, tapi apapun yang kita bisa bagikan, itu akan mendapat manfaatan. Kemarin saya ketika PPDB tidak menyangka akan mendapat apresiasi sejauh barat. Saya kan memang hanya untuk penelitian PPDB. Saya membuat tutorial PPDB hanya untuk terdidik yang masuk di kandung dan diapresiasi oleh sekolah yang lain, di panitia oleh kaca di depan. Jadi si videonya itu dipakai di mana-mana gitu. Setiap kali itu subscriber nambah gitu. Ya jadi referensi. Sama channel YouTube-nya akan semakin berkembang dengan istilah kebermanfaatan yang lebih. Jadi vlog, video kependidikan, video apapun seputar keguruan lah itu yang menjadi bahan senjata kita, bahan keguruannya kependidikannya. Baik, kita ke video. Ini akan kita kerjakan setelah Bapak Ibu mulai selesai ekspor video, selesai video akun YouTube-nya, kemudian masuk ke video. Ini tadi ini gagal karena sinyalnya jelek. Masuk ke salah satu video ya. Ini dia. Ini pekerjaan Bapak Ibu. Pertama, itu untuk lomba ya, bukan yang ini. Ini lomba. Yang video pembelajaran. Bentar. Video pembelajaran di sini. Nah, ini. Ini video pematik PDN ya. Pematik level 3. Lumayan. 20.000 penonton. Mantap. Judulnya sesuai dengan kompetisi dasar. Hubungan manusia dan sejarah dalam ruang dan waktu. 3.1 sejarah peminatan kelas 10. Ini sesuai dengan silabus. Jadi ini senjata kita untuk mendapatkan penonton yang banyak karena sesuai dengan buku, sesuai dengan silabusnya. Kemudian sematkanlah. Ini modulnya. Absensi juga. Di nyematkan link absensi,
intinya kan ngabsen tidak bisa absen. Yang tidak buka YouTube tidak bisa ngabsen. Mempunyai grup WhatsApp kelas dari jadi kalau apa komunikasinya di classroom. Ada yang Pak kenapa nggak buat WhatsApp? Atau percuma ngapain juga bikin kelas maya kalau ada kelas WhatsApp gitu. Jadi WhatsApp semuanya di notif di kelas. Nah ini silakan diklik disematkan tadi ini tag ini hashtag ya. Hashtag ini dapat dari mana? Hashtagnya itu ini kan dari Pembatik. Nah selebihnya adalah hashtag yang saya punya. Bapak Ibu silakan buatlah hashtagnya itu video pembelajaran materi apa? Saya sejarah. Terus judulnya hubungan manusia dan sejarah. Manusia sejarah dan dalam rundown waktu. Seperti itu yang berhubungan dengan judul. Terus thumbnailnya tidak dibuat oleh anak kan selebihnya itu tag. Tag adalah yang sudah dihapus tagannya dikasih narasi akhiri dengan koma. Oke. Kategorinya ini penting, kategorinya pendidikan, education. Biasanya kan kalau YouTube pertama itu kategorinya belum saja orang. Kembali ke ini data ya. Biasanya publik. Kemudian screen-nya ini ada juga tapi jangan dulu kita yang penting-pentingnya dulu sampai ke kategori. Ini sudah selesai. Nah, ini adalah salah satu langkah kita untuk membangun channel YouTube. Bagaimana YouTube kita itu hidup. Ya, bagaimana kita bisa menghidupkan YouTube dengan hasil video kita tanpa kita harus meminta tolong dong di-subscribe dong, tolong ini di-share. Memang saya dulu gitu, saya sekarang pun sama, tapi jika video kitanya sudah yang dicari oleh publik itu akan datang sendiri. Seperti ini. Ini kan datang subscriber 149. Sebulan ini. Saya nggak tahu siapa saya, teman-teman baru saya atau yang datang men-subscribe. Jadi semuanya di analitiknya. On hari 48 hari terakhir sudah ditonton 11.000 penonton, lumayan ya. Jamnya 551. Tapi ada penonton. Jadi kurang gesit sebetulnya saya belum bikin video lagi. Nah, Bapak Ibu, di YouTube itu di monetisasi, yang sudah monetisasi hebat keren, terus tingkatkan, yang masih berjuang saya pertama kali September. Jadi sebenarnya halilintar seperti itu sangat jauh sekali untuk guru bisa menjual ke penyuluhan gitu viral karena kan kita berbawa ngajakan jok hiburan yang sesuai keguruan kita. Tetap ini menjadi berbagai saja tentang pendidikan seksual. Gaji yang pertama YouTuber itu 1,3 juta 200. Kamu lihat gajian di bulan September. Sekarang dolarnya masih di 300 ribuan. Jadi butuh gajian tiap bulan sebetulnya untuk YouTube. Saya untuk mendapatkan dolar bulan kemarin. Nah ini ya, kita cek. Baru 4 bulan kemarin baru bisa gajian. Nah ini, salah satu dari 4 bulan. Untuk gajian berikutnya bisa saja 4 bulan kemudian. Jadi biasanya orang guru-guru ingin jadi YouTuber itu, wah lumayan gajian tiap bulan. Tuh,
Kalau seperti Atta Halilintar bisa tiap bulan karena capai kelas minimal 1,3. Kalau kita teman-teman yang lain yang masih pemula berkreasi sajalah, berkreasi video pembelajaran minimal untuk memudahkan pembelajaran kita di PJJ. Selebihnya untuk dapat dolar itu adalah berkah. Dan nampaknya cukup ya. Iya, cukup. Silakan. Materinya panjang lebar, ada di PDF-nya, lengkapkan di buku tutorialnya. Bapak Ibu mohon untuk literasi PDF-nya, ditonton juga tutorialnya, pasti bisa, dijamin pasti bisa. Itu bekal saya sedikit saja berbagi pengalaman saya sedikit. Selebihnya kreasi Bapak Ibu yang lebih luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.